Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Tetapkanlah iman kepercayaanmu. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 39. Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Di akhir-akhir ini banyak orang Kristen melepaskan imannya, saudara. Berbagai alasan dikemukakan. Ada yang mengatakan mendapat hidayah. Ada juga yang karena perjodohan. Tetapi lebih banyak lagi karena materi, saudara-saudara. Mengikuti Kristus hidupnya tak berkembang. Tender tak pernah didapatkan. Hidup makin susah. Iblis tahu, saudara-saudara, di mana titik-titik lemah yang seringkali manusia mengalami kejatuhan. Yaitu berkenaan dengan materi dan segala kenyamanan daging. Iming-iming uang atau kekayaan, kedudukan atau pangkat, popularitas dan juga soal jodoh seringkali membuat banyak orang tak tahan dan akhirnya bertekuk lutut. Yesus pun, saudara-saudara, mengalami cobaan-cobaan iblis setelah berpuasa. Namun iblis gagal mencoba Yesus di padang gurun. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lukas 4 ayat 13. Artinya, saudara-saudara, iblis tidak pernah menyerah begitu saja. Ia menunggu waktu yang tepat dengan mencari celah sekecil apapun untuk menjatuhkan manusia. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau iblis sedang giat-giatnya bekerja, di sisi lain banyak sekali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bermalas-malasan mengejar perkara-perkara rohani. Oleh karena fokus mereka yang mengalami pergeseran. Tidak lagi mengumpulkan harta di sorga, tapi berlomba-lomba mengumpulkan harta duniawi. Bahkan saudara-saudara, tidak sedikit yang mundur dari iman dan rela meninggalkan atributnya sebagai pengikut Kristus. Karena tergiur oleh tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, saudara. Sehingga matanya menjadi silau. Dan akhirnya pertahanan iman pun roboh. Rasul Paulus menasihati, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Dikatakan Paulus di dalam bacaan hari ini, saudara-saudara, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. Disampaikan lebih lanjut oleh Paulus, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10:36. Jangan sekali-sekali mundur dari iman, saudara-saudara. Sebab apabila kita melakukannya dengan tekun, kita akan menerima upah yang terbesar dari Tuhan. Sebab tanpa iman, saudara-saudara, tak seorang pun berkenan kepada Tuhan.
Melalui perenungan hari ini saudara-saudara, kita diingatkan untuk selalu bertekun setiap saat, setiap hari pada iman kita. Janganlah kita menjadi kendur atau suam-suam kuku. Tetaplah berdiri tegak dan berpegang teguh pada firman-Nya. Dia yang adalah Sang Immanuel selalu menyertai kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, mintalah senantiasa setiap hari, setiap saat urapan Roh Kudus. Agar kita senantiasa dibimbing, dipimpinnya agar tetap teguh dengan iman kita. Mari saudara-saudara, kita tetapkan iman kepercayaan kita. Kita tetap setia dan taat akan Dia, Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Ya Yesus Tuhan kami, utuslah senantiasa Roh-Mu agar dapat membimbing dan memimpin kami menjalani hidup ini. Dengan demikian kami dimampukan untuk tetap setia dan tetap taat pada iman kepercayaan kami pada Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.